Yo, selamat datang kembali ke channel gua. Kali ini, gua bakal buat video yang agak sedikit berbeda. Karena kali ini, gua bakal ngeluarin atau ya semacam itulah tentang kekesalan gua terhadap Boboiboy tolol ini. Asli, gua nggak bercanda cuy. Soalnya dari sekian banyaknya kuasa elemen yang dimiliki Boboiboy, cuma si tolol inilah yang kuasanya itu mulu. Pedang halilintar lagi, pedang halilintar lagi. Lu tuh sebenarnya Boboiboy halilintar atau Boboiboy pedang halilintar sih? Aku ada lah. Dongo gitu loh. Dari sekian banyaknya senjata yang ada di dunia, dia milih pedang mulu jing. Kayak apa gitu loh. Padahal nih ya, kekuatannya itu kalau di kartun atau anime lain selalu potensial banget. Dan juga biasanya selalu menjadi kekuatan yang dimiliki oleh karakter-karakter kuat. Kayak Sasuke, Raikage ketiga, keempat, Enel, bahkan Pikachu bisa dibilang masih lebih bisa memaksimalkan potensi kekuatan petirnya dibandingkan Halilintar. Jadi ya, daripada gue emosi, kita langsung aja rubahin karakter. Tapi sebelum itu, gue bakal jelasin dulu tentang bagaimana gue ngerubah nih karakter. Jadi di sini, gue bakal ngambil referensi dari karakter-karakter dari kartun atau anime lain, yang kekuatan atau kepribadiannya tuh hampir-hampir mirip dengan Halilintar. Untuk sebagai contoh, agar gue bisa ngasih tahu kalian, kalau Boboiboy Halilintar tuh bagusnya begini loh, begitu loh. Tapi, ada hal yang harus kalian ketahui, kalau versi Boboiboy Halilintar ini murni dari pendapat diri gue pribadi. Jadi kalau kalian misalnya nggak cocok bang, aneh, bagusan yang asli, ya gue sih bodo amat. Soalnya sekali lagi, ini tuh menurut pendapat gue, bukan pendapat orang lain. Kita mulai dari sifat atau kepribadiannya. Boboiboy Halilintar itu, di awal kemunculannya, memiliki sifat yang kejam, gampang emosian, dan juga tidak pandang bulu. Jadi mau lu anak pejabat kek, atau siapa kek, selagi lu musuh gua bakal ngelawan lu. Ya mirip-mirip Ewan Buas lah ya. Tapi, untuk buat gue pribadi, ini agak kurang cocok. Karena sifat yang gue bilangin tadi, udah ada pada Boboiboy Api, yang seperti kita ketahui, juga memiliki sifat yang gampang emosian, dan juga tidak pandang bulu terhadap musuh-musuhnya. Jadi membedakannya tuh, cuma pada kuasanya aja. Kan jadi agak kurang menarik gitu. Dan bakal bosenin banget. Mungkin bagi anak-anak ya, mereka suka-suka aja. Tapi bagi gue, yang dulu kecilan nonton Boboiboy dan sekarang udah gede, pastinya ingin sedikit sebuah perbedaan. Walaupun sedikit, tapi ya kelihatan gitu loh. Kayak, oh ini sifat dingin punya Halilintar, sifat pemarah punya Boboiboy Api, sifat pemalas milik Boboiboy Es. Ya gitu-gitulah. Biar yang membedakannya itu nggak cuma dari kuasanya aja. Jadi daripada karakter sampah ini kita biarin membusuk, gue bakal mencoba merubah sifatnya menjadi mirip sedikit dengan karakter kegemaran ciwi-ciwi, yaitu Sasuke, yang seperti kita ketahui mempunyai sifat yang juga kejam. Tapi ya setidaknya kagak dongo kayak Halilintar. Dan terlebih lagi, Sasuke juga pinter dan tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan Halilintar, yang kalau nyerang tuh biasanya ngawur dan selalu asal-asalan. Udah tahu besi, masih aja pengen ditebas jing. Aku ada lah. Kan keren gitu, kalau Halilintar punya pesona kayak Sasuke. Pasti ya Dani bakalan meleleh ngeliatnya. Dan Feng pasti bakalan lebih tenggelam lagi hingga ke dasar palung Mariana. Why you crying? Soalnya karakter dingin dan keren tuh emang paling cocok buat Halilintar. Ya walaupun emang udah keren, tapi gimana kalau dia jauh lebih keren lagi? Pastinya setiap dia muncul bakalan membuat kita terkagum-kagum. Seperti apa yang Sasuke lakukan pada movie Naruto The Last. Walaupun cuma beberapa detik, tapi mampu membuat seluruh bioskop teriak kegirangan. Nah, karakter seperti itu yang gue mau dari Halilintar. Apalagi kalau punya sifat yang cuek, kayak Captain Levi dari Attack on Titan. Dah lah, satu kata doang ini mah, perfect. Gabungan pesona keren dari Sasuke, sifat cuek dan perfeksionis dari Captain Levi, bakalan ngubah Halilintar, yang tadinya cuma bocah napsun sama pedang, jadi karakter ikonik yang disukai ciwi-ciwi. Jadi untuk ini, gue bakal milih Sasuke dan Levi. Dan yap, langsung aja ke bagian selanjutnya. Untuk penampilan sih, gue gak bakal banyak kritik atau merubahnya. Soalnya Halilintar itu, mulai dari namanya masih petir juga udah keren cuy. Dan kalau gue bisa bilang sih, dia itu yang paling keren jika dibandingkan dengan Boboiboy yang lain dalam segi penampilan. Apalagi saat waktu pertama kali berubah menjadi Halilintar. Bades parah sih itu. Jadi, gue bakal merubah sedikit doang. Bukan merubah sih, lebih ke berharap. Berharap pada tahap ketiganya. Semoga aja gak ngecewain kayak Boboiboy Beliung. Yang apalah, kayak Cherry Bell gitu pak. Tapi kalau boleh ngasih saran sih, gue maunya kalau emang nanti Halilintar bakalan jadi Voltra, pengennya tuh dia pakai armor ala-ala Kamen Rider gitu. Atau enggak ya kayak Warwick dari Master gitu pun juga boleh sih. Mana sifat atau kepribadiannya juga hampir sama lagi ya. Sama-sama keren cuy. Tapi kalau misalnya terlalu menonjol, gue bakal ngerekomendasiin satu lagi, yaitu karakter Luck dari Black Clover. Jadi nanti armor keluar tuh pas dia gunain kuasanya aja. Sebelum itu, ya kayak gimana kek? Aku ada lah. Itu aja sih, antara bakalan jadi kayak Warwick dari Master atau bakalan menyala kayak Luck dari Black Clover. Sebenarnya pilihan sulit sih ini, soalnya keduanya sama-sama bakalan cocok cuy.
Tapi kalau gua lebih condong ke luck sih. Soalnya nanti kalau misalnya rumah Toaba mati lampu, Nyana bisa jadi lampu kecemasan. Kita ke bagian selanjutnya. Nah ini yang menjadi alasan utama buat gue kenapa mau ngerubah nih karakter. Karena dari sekian banyaknya karakter yang mempunyai kekuatan sejenis, kayaknya cuma ini orang doang yang selalu ngandelin pedang. Maksud gue tuh, kekuatan utama lo tuh petir tai. Lo tuh seharusnya bisa buat satu kota, atau bahkan satu pulau. Musnah dalam sekejap dengan sambaran petir lo itu. Tapi bang, ini kan cuma kartun anak-anak, ngapain harus sampai segitunya? Ya gue tahu, cuman ya kesel aja gitu. Padahal pada musim keduanya, nih bocah lumayan bisa memaksimalkan kemampuannya. Ya walaupun tetap ngandelin pedangnya itu sih, tapi setidaknya nggak kayak pada Bububoy Gentar. Masa ya lawan Kroco aja kudu fusion? Emang tuh musuh sekuat apa sih? Apa sekuat Retaka? Sumpah dah, kalau misalnya lawan gituan doang kudu fusion, berarti Retaka itu jatuhnya cuma setara Kroco doang tai. Overuse banget dah nih power. Stop it. Get some help. Jadi gue bakal merubah sepenuhnya dari kekuatan si sampah ini. Dengan mulai dari dasarnya, yaitu jika saat musuh menyentuh bagian tubuhnya, dia bakal ngeluarin semacam sengatan listrik gitu. Yang gunanya tuh, buat semacam perlindungan, biar kagak mudah ditangkap kayak pas lawan Retaka. Masa iya baru kena sekali serangan langsung tepar gitu anjay? Ampas amat dah. Emotional, damn it! Lalu untuk kekuatan utamanya, kalau emang faktanya Bububoy Halilintar itu nggak bisa ngeluarin power yang besar, misalnya kayak Zeus, Enel, atau bahkan Sinbad, gue bakal milih powernya tuh kayak Kakashi. Kenapa Kakashi? Karena di beberapa momen, Kakashi bisa merubah bentuk jutsu petirnya itu menjadi hewan cuy. Lah bang, nanti malah mirip Feng dong. Beda cuy, kalau Feng itu lebih ke boneka bayangan. Kalau ini lebih ke serangan sekali pakai dengan tegangan dan kerusakan yang besar. Sama halnya dengan Darui, cuma beda warna doang sih mereka. Tapi kalau bisa ya jangan hewan kecil, minimal naga gitu kek, atau kodo Amazon. Ya apapun itulah, yang penting menyebabkan kerusakan yang besar pada musuh yang terkena kekuatannya. Tapi ini jatuhnya malah kayak penyihir ya. Atau kalau emang mau ngandelin pedangnya sih, mungkin bisa kayak Zenitsu dari Kimetsu no Yaiba, yang dalam sekali serangan langsung bisa mengalahkan lawannya. Jadi, gak ngasal nyerang kayak bocah ngambek, nembas doang banyak, damage kagak ada. Tapi, kalau emang powernya itu gak ada batasnya, gue bakal jadiin kekuatannya itu kayak Sinbad cuy, yang dalam sekali serangan bisa menghancurkan gunung. Bayangin aja, kalau dia pakai kekuatan ini pas ngelawan raksasa, langsung jadi bubur ayam dah tuh. You serious? Ya paling itu doang sih. Kalau memang powernya kecil, gue milih Kakashi atau Zenitsu. Tapi kalau powernya besar, tentu aja gue bakal milih Sinbad. Oh, okay. Ya mungkin itu aja sih. Untuk sifat atau kepribadian, gue milih gabungan antara Sasuke dan Levi. Lalu untuk penampilan, antara Warwick dari Maskmaster atau Luck dari Black Clover. Tapi gue lebih suka Luck sih, soalnya kalau mati lampu, bisa jadi lampu kecemasan. Dan untuk yang terakhir, kemampuan atau kekuatan. Ini juga antara Kakashi Zenitsu atau Sinbad. Tergantung pada powernya. Kalau powernya kecil, ya Kakashi Zenitsu. Kalau powernya besar, tentu aja Sinbad.